Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. Berlatar belakang tahun 1978, waktu itu ada sebuah pertandingan baseball antara tim Vinny, yaitu tokoh utama kita, dan tim Bruce dari tim lawan. Diceritakan tim Bruce menang dalam pertandingan setelah dia mencetak home run di pukulan ketiganya. Saat pertandingan selesai, Bruce bilang pada Vinny bahwa lengan Vinny sangat kuat dan hampir mengalahkannya. Nah, beberapa hari setelah pertandingan itu, Bruce terlihat sedang bersepeda sendirian. Sambil menyapa orang yang lewat, ia berpapasan dengan sebuah mobil van hitam, dan sejak saat itu Bruce dinyatakan menghilang. Oke, Vin punya seorang adik namanya adalah Gwen, dan mereka tinggal bersama dengan ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan pecandu alkohol. Saat berangkat sekolah, Vin dan Gwen melihat selebaran tentang hilangnya Bruce. Mereka juga melihat salah satu temannya yang bernama Robin yang memakai ikat kepala sedang berkelahi dengan salah seorang anak sekolah di sana. Robin ini adalah salah satu teman terbaiknya Vinny. Selain jago dalam bertarung, dia yang suka lindungi Vinny saat Vinny lagi dirundung oleh murid lain. Saat pembelajaran selesai, Vinny diikuti oleh 3 orang murid yang suka memukulnya. Lalu dia pergi ke toilet untuk bersembunyi dari mereka. Namun mereka berhasil menemukan Vinny. Setelah itu tak lama datang Robin. Sepertinya ketiga perundung itu juga takut pada Robin. Kemudian Robin pun mengancam mereka apabila mereka mengganggu Vinny lagi, maka Robin akan menghajarnya. Setelah mereka pergi, Robin berpesan pada Vinny. Dia bilang, suatu hari kau harus membela dirimu sendiri. Lalu saat di sekolah, tiba-tiba Gwen dipanggil oleh guru ke ruangannya. Tujuannya dia diminta untuk ditanyai beberapa hal oleh detektif Wright dan detektif Miller mengenai hilangnya Bruce. Karena waktu itu sedang marak penculikan anak. Pertanyaannya, nah kenapa si Gwen yang ditanyai tentang kasus hilangnya Bruce? Karena si Gwen ini pernah bermimpi Bruce diculik oleh seseorang atau disebut The Grabber. Dia dibawa di sebuah van hitam dan ada balon hitam. Menurut kesaksian dari kedua detektif itu, apa yang diceritakan oleh Gwen ini memang benar adanya. Ada 2 buah balon hitam di tempat kejadian hilangnya Bruce. Detektif itu sedikit percaya dengan ucapan Gwen karena mimpinya kadang bisa jadi kenyataan. Esoknya, Vin terbangun karena mendengar teriakan dari Gwen yang minta ampun karena dipukuli ayahnya dengan sabuk. Penyebab ayahnya marah karena polisi datang ke tempat kerjanya dan menanyai soal mimpinya Gwen. Vinny hanya bisa melihat adiknya kesakitan. Dia tidak bisa melawan ayahnya. Sambil menangis keras, ayahnya menyuruh Gwen untuk mengucapkan kalau mimpi hanyalah mimpi secara berulang-ulang. Kemudian, scene berpindah pada Robin. Terlihat dia sedang berjalan ke suatu arah di mana ada van hitam dan seseorang yang keluar dari van itu. Dari sana, Robin pun juga dinyatakan hilang. Ayah Vin mendapat telepon dari seseorang tentang Robin. Ia lalu menceritakan hal itu pada Vinny. Hal itu membuat Vinny bersedih sebab dia adalah satu-satunya teman dan pelindungnya. Di tempat kejadian terlihat orang-orang ramai mencari Robin. Gwen lalu membuka sebuah kotak di mana isinya adalah barang-barang yang dipercaya bisa mengabulkan doanya. Dia minta supaya dia diberikan petunjuk tentang hilangnya Robin lewat mimpi, sekaligus membantu memudahkan para polisi untuk menemukannya. Esok paginya, ayah Vinny sudah kedatangan para detektif dengan maksud ingin bertemu dengan Gwen dan menanyainya soal mimpinya. Namun Gwen kali ini tidak mendapatkan petunjuk apapun. Karena Robin sudah hilang, 3 anak perundung kemarin berulah lagi. Dia mulai merundung Vinny habis-habisan. Waktu itu Gwen adiknya niat membantu. Dia berhasil melumpuhkan salah satu temannya. Namun karena dia juga perempuan, dia harus kalah dari mereka. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Vinny sedang sendirian. Ia lalu bertemu dengan seorang pria yang keluar dari van hitam sambil membawa beberapa barang belanjaan dan terjatuh. Vinny niat membantunya, namun ternyata pria ini adalah si Grabber yang menculik anak-anak. Aksi menculiknya, ia berpura-pura menunjukkan sebuah sulap, dan saat korbannya sudah lengah, dia membiusnya dan langsung meringkusnya ke dalam mobil dan mengeluarkan balon hitam. Pria itu membawa Vinny ke sebuah ruangan bawah tanah yang kedap suara.
Setelah dia mengobrol sebentar dengan Vinny, dia lalu meninggalkan Vinny di sana sendirian dan mengunci pintunya. Di ruangan itu hanya ada toilet dan beberapa gulung karpet, ditambah sebuah telepon hitam yang menempel di dinding. Vinny mencoba teleponnya, namun sepertinya telepon itu sudah tidak berfungsi. Di rumah, ayah Vinny menelpon untuk menanyakan keadaan Vinny pada Gwen. Namun Gwen bilang bahwa dia belum bertemu Vinny sejak pulang sekolah. Dia langsung sadar kalau kakaknya juga menghilang. Dia langsung pergi ke lokasi di mana ramai para polisi di area tersebut. Gwen berdoa dengan harapan kakaknya ditemukan. Di tempat Vinny, dia mendengar suara telepon hitam itu berdering. Namun saat diangkat, penculik bilang bahwa telepon itu sudah lama tidak berfungsi. Vinny sangat berharap dia keluar. Dia bilang kalau Vinny dilepaskan, Vinny janji gak akan bilang pada siapapun. Saat driver pergi, Vinny berteriak sekeras-kerasnya, namun percuma saja. Ruangan itu kedap suara. Vinny melihat sebuah jendela, namun dia tidak bisa mencapainya. Dia berasumsi kalau kaca itu bisa dipecahkan, pasti dari dulu sudah pecah oleh anak-anak sebelum dia. Tak lama telepon itu berdering lagi, namun anehnya tidak ada suara siapapun di sana. Lalu setelah beberapa saat telepon itu berdering lagi. Vinny mengangkat teleponnya walaupun dia takut. Setelah diangkat, tidak ada suara siapapun. Saat akan ditutup, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Vinny langsung menutup teleponnya. Tak lama teleponnya berdering lagi. Untuk kesekian kalinya ada suara dari telepon itu. Vinny bertanya, ini dengan siapa? Namun si penelpon tidak tahu namanya sama sekali. Akan tetapi Vinny ingat suara itu. Dia mengenal bahwa itu adalah suaranya Bruce. Bruce sudah meninggal dan itu adalah arwahnya. Bruce tidak bisa mengingat namanya sendiri atau siapa dia ketika Bruce masih hidup. Bruce menelpon untuk membantu Vinny kabur dari sana. Dia memberitahu Vinny tentang ubin lantai yang bisa dia lepaskan untuk menggali terowongan untuk melarikan diri. Vinny menggalinya lagi, dan setelah cukup dalam, dia menutup terowongannya dengan karpet. Di ruang bawah tanah, si penculik membawa Vinny makanan, dan dia langsung kembali tanpa mengunci pintunya lagi. Di lain tempat, Gwen bermimpi Vinny sedang dikurung di sebuah rumah dan minta pertolongan. Dia langsung mencari rumah yang persis seperti mimpinya. Mendapat peluang itu, Vinny mendekati pintunya dengan niat akan kabur. Namun tiba-tiba telepon berbunyi. Si penelpon mengingatkan Vinny supaya jangan naik ke atas, karena pintu tidak dikunci itu adalah sebuah jebakan. Kali ini yang menelpon bukanlah Bruce, melainkan seorang anak penjual koran namanya adalah Billy. Billy terus memperingatkannya supaya jangan naik ke atas, karena si penculik itu sedang menunggu di sana sambil membawa sabuk. Apabila Vinny coba untuk kabur dan ketahuan, maka dia akan dicambuk oleh si penculik. Begitulah permainannya. Akan tetapi karena penasaran, Vinny diam-diam naik ke atas dan mengintipnya dari celah pintu. Dan ternyata benar, si penculik itu sedang menunggunya di sana. Vinny pun langsung turun kembali dan memakan makanan yang dibawa tadi. Telepon kembali berbunyi. Billy menyuruh Vin lewat sebuah botol untuk menggunakan kabel yang ditemukan Billy untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Di waktu yang sama, Gwen kembali bermimpi. Namun kali ini dia bermimpi tentang Billy saat dia diculik oleh Grabber. Gwen menceritakan kembali soal mimpi itu pada ayahnya. Namun ayahnya masih tetap menganggap mimpi hanyalah mimpi. Vin berhasil menemukan kabelnya, namun dia kesulitan dalam mencapai jendela sehingga dia menggunakan sebuah karpet supaya kabelnya bisa mencapai jeruji jendela. Setelah berhasil, ia pun mulai memanjat, namun dia kesulitan dalam hal itu sehingga dia tak sengaja mematahkan jeruji jendelanya, mencegahnya memanjat kembali. Lalu kemudian dua detektif kemarin memeriksa sebuah rumah seorang pria eksentrik namanya adalah Max. Detektif itu tidak menemukan informasi dari Max, dan faktanya ternyata Vin dikurung di ruangan bawah tanah oleh saudaranya sendiri. Max tidak tahu kalau saudaranya yang telah menculik anak-anaknya yang hilang.
Si penculik itu datang lagi dengan membawa makanan. Dia menanyakan tentang nama pada Finn. Finn memasukkan namanya. Namun dia tahu kalau Finn berbohong sambil menjatuhkan makanannya dan pergi tanpa mengunci pintu. Finn menyentar sekitar ruangan. Dia kaget dengan seorang arwah yang ingin berbicara pada Finn lewat telepon. Dia bilang Finn tidak punya banyak waktu. Saat ini si penculik sedang tertidur di kursinya menunggu Finn. Sekarang waktunya yang tepat buat Finn kabur. Arwah ini memberitahu Finn tentang kunci kombinasi supaya Finn bisa keluar dari rumah itu. Namun karena si arwah ini juga tidak ingat kombinasinya, Finn harus menemukannya di sebuah tembok yang sudah diukir sebelumnya. Setelah menemukannya, ia pun langsung menyelinap ke atas lalu melewati si penculik yang sedang tertidur. Sekitar 1 menit mengotak-atik, akhirnya pintu itu pun terbuka. Namun anjing si penculik menggonggong membangunkan si penculik. Finn langsung lari dikejar si penculik dari belakang dengan mobil. Finn berteriak minta tolong karena waktu itu malam orang-orang sedang tertidur. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampu. Namun si penculik berhasil menangkap Finn lagi dan mengancamnya dengan pisau, lalu membawanya kembali ke ruang bawah tanah. Gwen yang tidak mendapatkan petunjuk lalu marah-marah kepada Tuhan dan mulai mempertanyakan keberadaannya. Telepon berdering. Finn lalu mengangkatnya. Kali ini yang menelpon adalah salah satu arwah yang bernama Vance Hopper. Vance ini adalah seorang punk yang membuat Finn takut. Karena kejahatannya, ia sempat dibawa oleh polisi. Dan itu disaksikan langsung oleh Gwen lewat mimpinya. Gwen mendengar pembicaraan Vance dan Finn. Vance menunjukkan sebuah tempat di mana Finn akan berakhir. Vance memberitahu Finn tentang ruangan penyimpanan yang terhubung dengan freezer. Namun dia harus membobol lubang di dinding dan keluar melalui freezer. Finn membuat lubang dengan penutup tangki toilet dan masuk bagian belakang freezer. Namun pintu freezer terkunci. Finn menangis dan mulai putus asa. Tiba-tiba telepon berbunyi. Setelah diangkat, di sana ada suara Robin, temannya Finn. Robin menghibur Finn supaya jangan menangis lagi. Robin mengingatkan tentang sebuah kalimat yang pernah Robin katakan, yaitu suatu hari nanti Finn harus membela dirinya sendiri. Suatu hari nanti itu adalah hari ini. Intinya, Finn harus berani bertarung. Robin meyakinkannya bahwa Finn bisa bertarung. Dia mengajarkan sedikit ilmu bertarungnya pada Finn. Semua arwah termasuk Robin sangat mengandalkan Finn supaya dia bisa mengalahkan si penculik dan bertarung membalaskan dendamnya. Finn menjadikan gagang telepon sebagai senjata dan mengisinya dengan pasir supaya berbobot. Gwen yang mendapat petunjuk langsung mencari rumah yang dimaksud dalam mimpinya. Tiba-tiba ia dijegat oleh arwah-arwah anak-anak yang hilang. Maksudnya mereka mau Gwen tahu kalau ini adalah tempatnya. Dia lalu bergegas pulang dan langsung menelpon detektif untuk menginformasikan tentang tempat keberadaan Finn. Sementara itu, saudara si penculik yaitu Max mulai curiga dengan saudaranya. Dia lalu pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan Finn di sana. Namun tak lama si penculik ini datang dan langsung menumbangkan Max. Di luar, para polisi sudah berdatangan mengepung rumah si penculik. Mereka membobol rumahnya namun tidak menemukan siapapun. Mereka hanya menemukan kuburan para anak-anak yang diculik di ruang bawah tanah. Sementara itu si penculik menyerang Finn dengan kapaknya. Namun Finn berhasil menjebaknya dan dia masuk ke sebuah lubang yang tadinya akan dibuat untuk kabur. Si penculik tidak bisa keluar karena kakinya mengalami patah tulang. Saat itu juga Finn langsung membalaskan dendam teman-temannya yang sudah ia culik dan berhasil melumpuhkannya. Sebelum Finn menuntaskannya, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu untuk si penculik. Para arwah itu bilang, selamat datang di akhir mimpi buruk dari kehidupanmu yang menyedihkan.
Welcome to the nightmare end of your... Finn akhirnya bisa keluar dengan aman dari rumah seberang. Jadi si pencuri ini punya dua rumah. Rumah itu digunakan untuk menyekap saat masih hidup, dan yang satunya lagi digunakan untuk mengubur mereka. Gwen melihat Finn keluar dari sana. Dia langsung berlari dan memeluk Finn. Di scene terakhir ini, ayah Finn memeluk Finn dan meminta maaf. Setelah itu Finn kembali bersekolah seperti biasanya. Namun bedanya sekarang dia lebih dipandang oleh semua anak murid di sana karena berhasil mengalahkan si penculik atau sebutannya si Grabber. Sampai sini film pun berakhir.